MotoGP sedang memasuki fase di mana keputusan-keputusan besar mulai memunculkan pertanyaan yang lebih menarik daripada hasilnya di lintasan. Di Honda, hasil awal tes motor 2027 memunculkan spekulasi baru tentang Fabio Quartararo. Setelah Yamaha justru terlihat lebih kompetitif dibandingkan pabrikan yang dia bela musim depan. Tapi seperti apa? Dan di Aprilia, kritik keras muncul setelah tim dianggap gagal melindungi Marco Bezzecchi dari hukuman yang berpotensi mengubah arah perebutan gelar juara dunia. Hal itu hanya karena terlambat mengelola krisis pasca insiden di Brno. Sekelas manajemen besar yang seharusnya bisa lebih cepat mengelola kondisi seperti itu. Tapi siapa yang mengatakannya? Dan apakah ini pertanda Aprilia belum sebesar pabrikan lain? Sementara itu, Franco Morbidelli menghadapi ancaman terbesar dalam karirnya setelah secara terbuka meragukan kemampuannya sendiri. Memicu pertanyaan apakah akhir perjalanan di MotoGP kini tinggal menunggu waktu. Nah, seperti apa lengkapnya? Kita bahas. Uji coba perdana motor MotoGP 850cc untuk regulasi 2027 di Brno menghasilkan satu kejutan besar. Aprilia memang keluar sebagai pemuncak tes melalui Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez, yang sama-sama mencatatkan waktu tidak resmi 1 menit 53,9 detik. Diikuti Fermin Aldeguer bersama Ducati dan hanya terpaut sekitar 1/10 detik. Namun perhatian pedok justru tertuju pada pertarungan sesama pabrikan Jepang, Yamaha dan Honda. Hasil awal tersebut memunculkan pertanyaan yang sebelumnya nyaris tidak pernah terdengar. Apakah Fabio Quartararo mulai meragukan keputusannya meninggalkan Yamaha demi bergabung dengan Honda pada musim 2027? Memang masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan besar dari satu hari pengujian. Tidak ada catatan waktu resmi yang dipublikasikan. Konfigurasi motor masih terus berubah dan para pembalap juga menggunakan berbagai pilihan kompon ban Pirelli yang berbeda. Namun gambaran awal tetap terlihat jelas. Aprilia tampil sebagai acuan melalui Bezzecchi dan Fernandez. Di posisi teratas, Ducati langsung berada di belakang mereka. Sementara Yamaha justru terlihat lebih kompetitif dibandingkan Honda dalam fase awal pengembangan motor generasi baru tersebut. Yamaha membawa Toprak Razgatlioglu sebagai satu-satunya pembalap penguji utama dan pembalap Turki itu dilaporkan mampu mencatatkan waktu 1 menit 54,2 detik. Catatan tersebut menempatkannya di depan Pedro Acosta bersama KTM yang berada di kisaran 1 menit 54,3 detik. Bahkan lebih cepat dibandingkan Marc Marquez yang mengalami insiden kecil dan mencatatkan waktu sekitar 1 menit 54,4 detik. Sebaliknya, Honda yang menurunkan Joan Mir dan Luca Marini justru tertinggal cukup jauh dengan catatan waktunya yang diperkirakan berada di kisaran 1 menit 55 detik. Selisih hampir 1 detik dari Yamaha. Memang tidak terdengar besar, tapi dalam dunia MotoGP itu merupakan jarak yang signifikan. Disinilah nama Fabio Quartararo mulai ikut masuk dalam perbincangan. Selama beberapa musim terakhir, juara dunia 2021 itu menjadi sosok yang paling vokal mengkritik perkembangan Yamaha. Ketika dia akhirnya memilih hengkang ke Honda untuk proyek 2027, banyak pihak yang menganggap keputusan tersebut masuk akal karena HRC dinilai memiliki sumber daya dan ambisi lebih besar untuk bangkit. Namun hasil awal di Brno justru menunjukkan arah yang berbeda. Yamaha memang belum mampu menyamai Aprilia yang memimpin tes ataupun Ducati yang tetap kompetitif. Tapi mereka terlihat lebih siap dibandingkan Honda menghadapi era baru 850cc. Tentu saja, satu tes tidak akan membuat Quartararo langsung menyesali keputusannya. Pengembangan motor masih berlangsung panjang hingga 2027 dan Honda masih memiliki waktu untuk mengejar ketertinggalan. Namun yang mulai berubah adalah persepsi. Jika sebelumnya Quartararo diyakini meninggalkan proyek yang sedang terpuruk menuju proyek yang lebih menjanjikan, kini muncul kemungkinan bahwa Yamaha justru sedang menemukan jalan keluar yang selama ini mereka cari. Kehadiran Toprak Razgatlioglu, adaptasinya terhadap ban Pirelli, dan performa kompetitif di tes pertama menjadi sinyal bahwa pabrikan Iwata belum menyerah dalam perebutan masa depan MotoGP. Pada akhirnya, Aprilia tetap menjadi pemenang terbesar hari itu, dengan menempatkan Bezzecchi dan Fernandez di puncak daftar waktu.
Namun cerita yang paling menarik mungkin bukan soal siapa yang tercepat, melainkan siapa yang mulai merasa kehilangan. Jika dalam beberapa tes berikutnya Yamaha terus berada di depan Honda, maka pertanyaan yang kini hanya beredar sebagai bisikan di pedok akan semakin keras terdengar. Apakah Quartararo terlalu cepat meninggalkan Yamaha? Dan apakah suatu hari nanti dia akan melihat hasil-hasil seperti di Brno sebagai awal dari penyesalan terbesar dalam karirnya? Berita kedua, insiden yang melibatkan Marco Bezzecchi dan seorang Marshall di sprint race Brno memang tidak bisa dibenarkan. Pemimpin klasemen MotoGP 2026 itu kehilangan kendali emosi setelah kecelakaan dan melakukan tindakan yang berujung pada diskualifikasi dari balapan utama hari Minggu. Namun menurut pengamat sekaligus manajer veteran MotoGP Carlo Pernat, kesalahan terbesar dalam kasus ini mungkin bukan hanya dilakukan oleh Bezzecchi. Aprilia juga dinilai gagal bergerak cepat pada saat yang paling menentukan. Bagi Pernat, reaksi spontan Bezzecchi memang pantas mendapatkan hukuman. Namun, hukuman yang akhirnya membuatnya kehilangan kesempatan tampil di Grand Prix Ceko mungkin sebenarnya bisa dihindari atau setidaknya diringankan. Kuncinya terletak pada satu hal sederhana, permintaan maaf yang terlambat. Menurut Carlo Pernat, apabila Bezzecchi langsung menemui Marshall yang bersangkutan dan meminta maaf beberapa jam setelah insiden terjadi, peluang untuk menghindari larangan balapan masih terbuka lebar. Dalam pandangannya, sanksi yang mungkin dijatuhkan hanya berupa start dari baris belakang atau denda, bukan didiskualifikasi penuh dari balapan hari Minggu. Disinilah kritik Pernat mulai mengalah kepada Aprilia. Dia menilai tim seharusnya segera mengambil kendali situasi begitu insiden terjadi. Saat video pemukulan Marshall mulai beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan di pedok, tidak ada langkah cepat yang terlihat dari manajemen tim untuk meredam situasi. Tidak ada permintaan maaf berlangsung, tidak ada upaya segera mempertemukan Bezzecchi dengan Marshall yang terlibat, dan tidak ada narasi yang bisa mengurangi dampak negatif insiden tersebut sebelum para steward mengambil keputusan. Akibatnya, ketika Bezzecchi akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Marshall bernama Ladislav pada Minggu pagi, semuanya sudah terlambat. Hukuman telah dijatuhkan dan opini publik sudah terbentuk. Bahkan menurut Pernat, keterlambatan itu membuat permintaan maaf yang sebenarnya tulus terlihat seperti sesuatu yang direncanakan setelah hukuman diumumkan. Padahal, banyak pihak yang mengenal Bezzecchi percaya bahwa ledakan emosinya murni terjadi karena frustasi saat dan bukan tindakan yang disengaja. Yang membuat situasi semakin menyakitkan adalah konteks di balik insiden tersebut. Bezzecchi bukan sedang bertengkar dengan rivalnya di lintasan. Dia baru saja mengalami kecelakaan dan secara refleks bereaksi ketika mencoba memastikan kondisi motornya. Respon yang memang salah, tapi sebagian orang di pedok merasa hukuman yang diterimanya terlalu berat jika dibandingkan dengan beberapa insiden di masa lalu. Bahkan Franco Morbidelli sempat mengingatkan bahwa pernah ada kasus yang melibatkan pembalap lain dengan tindakan terhadap sesama pembalap, tapi tidak berujung pada larangan balapan. Karena itu, muncul pertanyaan mengapa Bezzecchi harus menerima hukuman yang begitu besar hingga kehilangan satu balapan penuh saat dirinya sedang memimpin klasemen dunia. Kini dampaknya sangat nyata. Absennya Bezzecchi di Brno membuat keunggulan di klasemen terpangkas drastis. Jorge Martin berhasil mendekat hingga hanya terpaut 8 poin. Sementara Marc Marquez kembali masuk dalam perebutan gelar setelah memangkas selisih menjadi 40 poin. Jika melihat bagaimana ketatnya persaingan musim ini, satu balapan yang hilang bisa menjadi penentu gelar dunia. Karena itulah, Pernat menilai Aprilia juga harus bercermin. Bezzecchi memang melakukan kesalahan, tapi kelambatan tim dalam mengelola krisis mungkin telah mengubah sebuah insiden emosional menjadi pukulan besar yang berpotensi merugikan seluruh kampanye perebutan gelar juara dunia mereka. Berita ketiga, ada kalanya seorang pembalap kehilangan kursi karena usia cedera atau kalah cepat dari generasi baru. Namun yang sedang dialami Franco Morbidelli terasa berbeda. Pembalap yang pernah menjadi runner-up dunia MotoGP 2020 itu kini justru mempertanyakan kemampuannya sendiri di depan publik. Setelah Grand Prix Ceko, Morbidelli melontarkan kalimat yang seperti alarm darurat bagi karirnya. Mungkin saya sudah lupa cara mengendarai motor MotoGP. Sebuah pengakuan yang jarang terdengar dari pembalap sekelas dirinya. Dan mungkin menjadi sinyal paling jelas bahwa masa depannya di kelas utama memang sedang berada di ujung tanduk. Hasil di Brno semakin memperkuat kekhawatiran tersebut. Morbidelli kembali finish jauh dari barisan depan. Hanya mampu mengakhiri balapan di posisi 14 meski mengaku sudah mengeluarkan seluruh kemampuannya. Yang lebih mengkhawatirkan bukan hasil akhirnya,
melainkan fakta bahwa dia tidak lagi memahami mengapa performanya terus menurun. Sejak awal musim dia berulang kali mengeluhkan minimnya grip, kehilangan kepercayaan diri saat balapan, dan kesulitan mengubah kecepatan satu putaran menjadi hasil pada hari Minggu. Bahkan ketika sempat tampil menjanjikan di Barcelona dan Mugello, performa itu selalu menghilang saat balapan sesungguhnya dimulai. Situasi ini datang pada saat yang paling buruk. Pasar pembalap MotoGP 2027 sedang bergerak, sementara kursi tersedia semakin sedikit. Nama Morbidelli kini justru lebih sering dikaitkan dengan kemungkinannya pindah ke Superbike Ducati daripada bertahan di MotoGP. Dalam beberapa pekan terakhir, petinggi Ducati Aruba bahkan secara terbuka mengakui bahwa Morbidelli masuk ke dalam daftar kandidat pengganti Nicolo Bulega apabila juara Superbike tersebut naik ke MotoGP. Ketika seorang pembalap mulai lebih sering dikaitkan dengan pedok lain daripada kelas yang sedang dia jalani, biasanya itu merupakan tanda bahwa akhir sebuah era sudah mulai mendekat. Yang membuat situasi ini terasa menyedihkan adalah fakta bahwa bakat Morbidelli sebenarnya tidak pernah dipertanyakan. Dia pernah menjadi juara dunia Moto2, memenangkan balapan MotoGP dan nyaris merebut gelar dunia pada musim 2020. Namun MotoGP adalah olahraga yang tidak hidup dari kenangan. Ketika generasi muda seperti Pedro Acosta, Fermin Aldeguer, Diego Moreira hingga talenta-talenta muda lain mulai berdatangan, pabrikan dan tim tidak lagi melihat apa yang mereka lakukan seorang pembalap 5 tahun lalu. Mereka melihat apa yang bisa dilakukannya hari ini, dan saat ini Morbidelli kesulitan memberikan jawaban yang meyakinkan. Meski demikian, Morbidelli belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dia menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi tekanan dan tidak berada di MotoGP hanya untuk mengisi kursi atau menerima gaji. Bahkan ketika masa depannya terlihat semakin curam, dia tetap menegaskan bahwa tim VR46 dan dirinya akan terus berjuang mencari solusi. Pernyataan itu menunjukkan bahwa api kompetitif di dalam dirinya masih ada, meski hasil di lintasan belum mencerminkannya. Namun kenyataan di MotoGP sering kali kejam. Jika beberapa balapan berikutnya tidak membawa perubahan signifikan, Brno bisa dikenang sebagai momen ketika Morbidelli secara tidak sadar mengucapkan kalimat yang merangkum seluruh situasinya. Bukan karena dia benar-benar lupa cara mengendarai motor MotoGP, melainkan karena dia sudah mulai kehilangan sesuatu yang lebih penting, kemampuan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak menjadi bagian dari masa depan kejuaraan ini. Dan jika itu terus berlanjut, maka pertanyaan yang kini beredar di pedok bukan lagi apakah Morbidelli akan meninggalkan MotoGP, melainkan kapan pengumuman tersebut akhirnya tiba.